Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan USG torak. Ultrasonografi adalah alat diagnostik non-invasif menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi di atas 20.000 Hz untuk menghasilkan gambaran struktur organ di dalam tubuh. Kinerja USG tergantung dari transducer, monitor, dan mesin USG. Echogenity adalah gambaran USG torak yang ditayangkan dalam bentuk hitam dan putih. Gelombang suara yang dipantulkan lemah berwarna hitam disebut hypoechoic. Sedangkan gelombang yang dipantulkan kuat disebut hyperechoic. Gambaran yang berwarna abu-abu disebut isoechoic. Contohnya pada organ limpa dan ginjal. Ada 3 jenis transducer yang digunakan dalam pemeriksaan USG torak. Pertama, linear array transducer. Bentuk gelombang lurus dengan frekuensi tinggi 7,5 sampai dengan 10 MHz untuk pemeriksaan organ yang lebih dangkal, terutama struktur dari leher, empyema, epusi pleura, massa pleura, atau subpleura. Kedua, Cube Array Transducer. Bentuk gelombang melebar dengan frekuensi rendah sehingga menghasilkan lapangan pandang yang luas dan lebih dalam. Transducer ini sangat baik digunakan untuk pemeriksaan paru, epusi pleura, perbatasan paru, dan abdomen. Ketiga, Phase Array Transducer. Bentuk gelombang paling sempit dan dalam dengan frekuensi 2 sampai dengan 5 MHz. Transducer ini paling baik digunakan untuk pemeriksaan atelektasis paru, komplikasi epusi pleura dan jantung dari sela-sela iga. Keempat, deteksi pneumotorak direkomendasikan menggunakan probe atau transducer dengan frekuensi tinggi 5 sampai dengan 10 MHz karena dapat menampilkan gambaran garis pleura dengan sangat baik. Meskipun demikian, probe manapun dapat dipakai asalkan dapat menampilkan garis pleura. Monitor adalah layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Contoh monitor dapat dilihat pada gambar ini. Yang terakhir, mesin USG merupakan bagian dari USG yang berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Indikasi penggunaan USG torak. Pertama, membedakan epusi pleura atau penebalan pleura. Kedua, mendeteksi epusi pleura dan pemandu untuk fungsi terutama epusi yang minimal dan terlokalisir. Ketiga, membedakan epusi pleura dan kelumpuhan diafragma dilihat dari gambaran radiologi yang meragukan. Keempat, menentukan pneumotorak terutama dalam keadaan gawat darurat dan peralatan radiologi tidak tersedia atau masih menunggu lama hasil radiologi. Kelima, menilai invasi tumor ke pleura atau dinding dada dan memandu biopsi jarum untuk tumor. Keenam, mengevaluasi pasien dengan pleuritis yang sangat nyeri. Ketujuh, melihat kelainan pada dinding dada seperti fraktur iga, tumor, bahkan kelenjar getah bening. 8. Melihat kelainan pada paru, seperti pneumonia, atelektasis, abses atau empyema, lesi solid perifer, kavitas perifer,
bahkan emboli paru. 9. Melihat kelainan pada pleura, efusi, empiema, dan lesi solid. 10. Melihat kelainan pada mediastinum seperti pelebaran, pembesaran kelenjar getah bening, efusi perikard, tamponade, dan sindrom pena capa superior. Kekurangan dan kelebihan USG torak dan radiologi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Efek samping yang sering dilaporkan dari USG torak adalah alergi pada jeli yang diberikan untuk membantu meningkatkan perambatan gelombang suara yang dipancarkan oleh transduser. Pemeriksaan USG torak dapat dilakukan di seluruh lapang paru dengan menempelkan probe pada sela iga. Probe dapat diposisikan secara longitudinal maupun oblik di sepanjang sela iga. Gambaran yang didapatkan pada potongan longitudinal adalah bedside, lung sliding, garis pleura, dan A-lines. Gambaran yang didapatkan potongan oblik adalah garis pleura yang lebih panjang dan tidak terpotong oleh bayangan iga. Zona pemeriksaan dada dibagi menjadi lapangan anterior, lateral, dan posterior. Lapang dada anterior berbatasan dengan sternum dan garis aksila anterior. Lapang dada lateral antara garis aksila anterior dan posterior. Lapang dada posterior berbatasan dengan garis aksila posterior dan tulang belakang. Posisi pasien dapat dilakukan dengan posisi duduk atau berbaring dalam keadaan prone, supine, dan lateral. Pasien dengan kondisi kritis diperiksa dalam posisi supine sehingga lapang anterior dan lateral dapat terlihat. Pemeriksa akan memindai 2 garis yang membujur di lapang anterior yang mencakup beberapa ruang interkostal, diikuti pemindaian beberapa garis bidang lateral. Kemudian untuk menilai lapangan posterior, dapat dilakukan pada pasien supine dengan mendorong probe lebih ke posterior dan membentuk sudut menuju pusat tubuh. Pemeriksaan USG untuk menilai bidang posterior, pasien diposisikan dekubitus lateral atau posisi setengah duduk dengan lengan ipsilateral menarik seluruh tubuh untuk memperluas bagian dari hemitorak posterior dengan cara lengan pasien dielevasi dan tangan berada di posisi belakang leher. Bagian kaudal dari paru dapat diperiksa dari arah abdomen. Paru kanan dapat terlihat dari arah abdomen melewati hati dan diafragma, dan paru kiri dapat dinilai setelah melewati limpa dan diafragma. Bagian yang penting ketika memeriksa sisi lateral adalah mengidentifikasi diafragma, organ penting yang memisahkan abdomen dari dada. Penempatan transduser atau probe yang tepat sangat penting untuk menghasilkan gambar terbaik. Posisi pasien ketika diperiksa juga menentukan hasil terbaik. Kelainan tertentu dapat menghasilkan gambar sempurna jika posisinya tepat. Berikut posisi pasien dalam pemeriksaan USG torak. Transduser yang digunakan sebaiknya berbentuk linear array dengan panjang gelombang 7,5 sampai dengan 10 MHz. Gambaran normal toraks dapat berbeda tergantung dari posisi pemeriksa dan letak transduser. Terdapat 2 mode yang dapat digunakan pada pemeriksaan USG torak, yaitu brightness mode atau B mode dan motion mode atau M mode.
Brightness mode digunakan untuk deteksi struktur yang diam dengan menggerak-gerakkan probe atau transducer. Sedangkan mode motion memperlihatkan struktur yang bergerak. Mode ini dapat memperlihatkan ada atau tidaknya pergerakan lapisan pleura yang sangat penting, misalnya dalam diagnosis pneumotorak. Pada B-mode, gambar yang dapat diidentifikasi dengan cepat adalah bad sign. Tanda ini menunjukkan gambaran paru normal, terdiri dari iga atas dan bawah dan garis pleura. Garis pleura biasanya berada 0,5 sampai dengan 2 cm di bawah bagian atas iga, tetapi garis ini tidak dapat ditampilkan pada USG karena tertutup bayangan akustik iga, kecuali yang berada di interkosta. Lung sliding dapat dilihat pada garis pleura ini. Lung sliding adalah gambaran pergeseran pleura parietal dan visceral. Pada keadaan normal, pergeseran ini mudah ditemukan saat bernapas. Pada pneumotorak, lung sliding ini tidak dapat ditemukan karena terdapat udara di rongga pleura. Pada tampilan B-mode, terdapat garis A atau A-lines, garis B, B-lines, dan garis Z, Z-lines. A-lines merupakan garis-garis horizontal hiperechoic yang sejajar dengan garis pleura yang menunjukkan bahwa paru mengalami aerasi dan terlihat pada paru yang normal. B-lines merupakan garis vertikal hiperechoic yang muncul dari garis pleura yang menyebar ke ujung bawah layar monitor tanpa memudar. Garis ini dapat berupa garis tunggal atau dalam kelompok yang disebut sebagai lung rockets atau comet tails. B-lines menunjukkan kelainan septum interlobular atau terdapat kelainan ground glass di daerah subpleural jika diperiksa dengan pemeriksaan CT scan torak. Jenis comet tail lainnya adalah Z-lines, yaitu garis hiperechoic namun lebih kecil dari B-lines dan semakin ke distal, semakin memudar. Aplikasi klinis USG torak.